Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Maulida Putri dengan NIM 213-20182. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sebuah topik yang sangat penting dan juga relevan pada saat ini, yaitu terkait narkotika, psikotropika, dan zat aditif atau biasa yang dikenal dengan nafza dalam pandangan Islam, serta bagaimana sih kaitannya dengan psikologi demi memenuhi tugas mata kuliah psikofarmakologi. Nah teman-teman, di era modern saat ini, ancaman nafza itu semakin nyata dan dampaknya sangat merusak, baik secara individu maupun sosial, mulai dari masalah kesehatan, kemiskinan, dan bahkan terkadang penyalahgunaan nafza itu dianggap dapat menyelesaikan masalah, justru malah sebaliknya. Ternyata dalam Islam sendiri, konteks nafza ini sudah lama disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis, bagaimana sih hukum nafza dan juga bahayanya terkait penggunaan nafza ini sendiri. Di mana Islam sebagai agama yang sempurna dan rahmatan lil alamin selalu memberikan pedoman hidup yang terbaik bagi umatnya, termasuk dalam menjaga kesehatan fisik dan juga mental. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 195 yang memiliki arti, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Di mana ayat ini mengingatkan kita untuk tidak merusak diri sendiri, termasuk dengan cara mengonsumsi nafza yang dapat merusak tubuh dan jiwa kita. Selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah yang artinya kita tidak boleh membuat mudarat pada diri sendiri dan tidak boleh pula membuat mudarat kepada orang-orang lain. Dari hadis ini, jelas bahwa penggunaan nafza itu dapat merusak diri sendiri dan juga lingkungan sekitar, dan itu adalah hal yang dilarang dalam Islam. Nafza itu dapat menyebabkan kecanduan, gangguan mental, penyakit fisik, bahkan hingga kematian. Ini semua adalah bentuk perbuatan yang membawa kerusakan dan juga kebinasaan. Islam juga menekankan pentingnya menjaga akal, karena akal adalah salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada manusia. Dengan akal, manusia itu bisa membedakan antara yang baik dan buruk, yang benar dan yang salah. Nah, maka dari itu, penggunaan nafza yang mempengaruhi kerja otak dan pikiran kita ini sangat bertentangan dalam prinsip dalam Islam. Di mana dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram. Di mana hadis ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang dapat memabukkan dan menghilangkan akal, termasuk nafza, hukumnya adalah haram. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam harus menjauhi nafza dan segala bentuk zat aditif lainnya. Dari itu, nafza bukan hanya merusak diri sendiri, tetapi juga berpotensi merusak tatanan sosial. Yang kasus kriminalitas, kekerasan, dan masalah sosial lainnya yang berakar dari penyalahgunaan nafza. Allah berfirman dalam surah Al-Baidah ayat 90-91 memiliki arti, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran kamu meminum khamar dan berjudi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Maka dari itu, ayat ini itu mengingatkan kita bahwa setan selalu berusaha memanfaatkan nafza untuk menjerumuskan kita ke dalam perpecahan dan juga kebencian, serta menjauhkan kita dari ibadah dan mengingat Allah. Harus berwaspada dan juga menjauhi segala bentuk nafza untuk menjaga harmoni dalam keluarga dan masyarakat. Nah, adapun penggunaan nafza dalam perspektif psikologi memiliki dampak yang sangat serius. Secara umum, nafza ini dapat menyebabkan perubahan pada fungsi otak yang pada gilirannya mempengaruhi perilaku dan juga emosi seseorang. Beberapa dampak psikologis yang muncul antara lain, pertama ada ketergantungan, di mana pengguna nafza seringkali mengalami ketergantungan fisik dan psikologis. Ketergantungan ini membuat mereka sulit untuk berhenti meskipun sadar akan konsekuensi negatifnya. Yang kedua, adanya gangguan mental. Gangguan mental ini, penyalahguna nafza sering dikaitkan dengan berbagai gangguan mental seperti depresi, kecemasan, dan psikosis, di mana nafza ini dapat memperburuk kondisi mental yang sudah ada atau bahkan memicu munculnya gangguan baru lainnya. Dan yang ketiga, adanya kerusakan relasi sosial, di mana individu yang menyalahgunakan nafza seringkali menyebabkan kerusakan dalam hubungan sosial, baik dengan keluarga, teman, maupun masyarakat.
Sehingga pengguna ini seringkali terisolasi dan kehilangan kepercayaan dari orang-orang di sekitarnya. Ya, maka dari itu, Islam itu menawarkan solusi yang komprehensif untuk mengatasi masalah nafza yang melibatkan aspek pencegahan dan juga pengobatan. Yang pertama, pencegahan. Islam ini juga menekankan pentingnya ilmu dan pendidikan dan pendekatan spiritual melalui doa, berzikir, dan membaca Al-Quran ataupun mempelajari ilmu-ilmu Islam lainnya yang sehingga dapat diharapkan menjadi terapi yang efektif untuk menghindari nafza. Yang kedua, bagi mereka yang sudah terlanjur dalam terjebak penyalahgunaan nafza, Islam ini mendorong untuk meningkatkan rehabilitasi yang holistik. Rehabilitasi tidak hanya fokus pada aspek fisik, tetapi juga mental dan spiritual. Dan dalam psikologi, termasuk dalam psikologi Islam, individu juga dapat melakukan konseling, berupa konseling agama, yang dibantu dan didorong oleh dukungan dari keluarga, komunitas, ataupun teman yang peduli sangat penting dalam proses ini. Maka dari itu, teman-teman, masalah nafza ini adalah ujian besar bagi semua manusia. Namun dengan mengikuti ajaran Islam dan memahami diri dari sisi psikologis yang tepat, kita dapat membantu mereka yang terjerat dalam penggunaan nafza untuk kembali ke jalan yang benar dan sehat. Mari kita bersama-sama berusaha untuk menciptakan masyarakat yang bebas dari nafza demi kesejahteraan kita semua. Sekian dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.